Ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimun lan nyritakake sapa Imam Muslim Ani Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud ing dawuh ya ummul qauma becik ngimami ing kaum aqra'uhum sapa wong kang luweh bisa maca ni kaum li kitabillahi marang kitabe Allah yaiku Al-Qur'an. Fa in kanu mongko lamun ana sapa kaum fi qiraati ing dalem wacane sawaan iku padha fa'lamuhum mongko ngimami sapa luweh ngertine kaum bi sunnati kelawan sunai Rasul. Fa ing kanu mongko lamun ana sapa kaum fi sunnati ing dalem sunah iku sawaan padha fa aqdamuhum mongko ngimami sapa wong kang luweh dingine kaum hijratan apane hijrah. Fa ing kanu mongko lamun ana sapa kaum fi hijrati ing dalem hijrahe iku sawaan padha faqdamuhum mongko ngimami sapa wong kang luweh tuane kaum sinan apane umure wala ya ummana lan aja ngimami temen sapa rajulun wong lanang rajulan ing wong lanang liya fi sultanihi ing dalem kekuasaane rajulan wala yajlis lan aja lungguh sapa rajul fi baitihi ing dalem omahe rajulan ala takrimatihi ing atase kamulyaane rajulan illa biizni angin kelawan izine rajulan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Ibnu Mas'ud ini menerangkan tentang kriteria menjadi seorang imam. Jadi kriterianya menjadi seorang imam menurut hadis ini yaitu yang pertama, carilah orang yang paling bagus bacaannya. Maksudnya bacaan Al-Qur'an ini. Jadi pertama kali ketika kita memilih seorang imam disuruh mencari yang paling bagus bacaan Al-Qur'an ini. Yang dimaksud bagus di sini bukan yang suaranya merdu atau enak didengar. Akan tetapi yang dimaksud bagus di sini yaitu mengenai tajwidnya atau bacaan panjang pendeknya atau makharijul hurufnya. Itu harus betul-betul sesuai seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya belajar Al-Quran, iku makanya harus pakai guru diantaranya supaya kita itu mengetahui setiap keluarnya huruf itu dari lesannya seorang guru. Huruf A itu kayak apa, huruf Ba itu kayak apa. Makanya kita kenapa kok harus pakai guru? Ya supaya betul-betul ketika kita mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran itu sesuai yang kita lihat dari guru kita. Makanya kenapa ilmu itu kok harus ada sanatnya. Sanat itu yaitu yang menyambungkan. Ya diantaranya ya guru-guru kita. Guru kita punya guru, guru kita punya guru, guru kita punya guru. Dan akhirnya sampai Rasulullah. Tapi kalau kita nggak ngaji sama guru, ya terus kita ngaji sama YouTube kah, sama baca sendiri, maka itu jelas
akan berbeda. Karena apa? Karena nggak tahu. Makanya apalagi kalau kita belajar pakai bahasa Indonesia, baca Al-Quran itu, okay? Ada Arab, ada Indonesia kan gitu. Itu nggak akan sesuai. Okay. Contoh kayak huruf H. Okay. Huruf H itu kalau bahasa Indonesianya H, kan gitu. Okay. Letter kita membaca malah husnul khotimah kan gitu. Okay. Padahal kalau bahasa Arabnya kan husnul pakai H, husnul khotimah, bukan husnul. Makanya itu kenapa kita belajar itu harus pakai guru ya supaya kita itu betul-betul jelas, okay? Sanad kita betul-betul jelas ketika kita mengeluarkan setiap hurufnya bacaan Al-Quran tersebut. Jadi pertama kriteria menjadi seorang imam harus bagus, orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Fa in kanu fi qiraati sawaan fa'alamuhum bis sunnati. Kalau seandainya di tempat itu kok podo-podo bagusnya bacaan Al-Qur'annya, nggih, wis levelnya sama lah. Maka carilah orang yang paham, orang yang ngerti tentang sunnah Rasul. Maksudnya ngerti sunnah Rasul di sini yaitu paham masalah hukum fikih. Dia suka mengerjakan sunnah. Nah, jadi kriteria menjadi seorang imam selain bacaannya bagus, ya berarti ini dia lebih paham tentang masalah agama daripada yang lainnya. Dan dia biasa menjalankan ibadah itu lebih banyak daripada yang lainnya juga. Contoh, di antara sunnah Rasul itu, sholat pakai siwak. Dan ini yang paling terjadi di kehidupan kita sehari-hari di antara sunnah Rasul. Kok ada orang yang biasa minum, makan sambil berdiri. Kalau nanti itu ditimbang podo-podo api bacaan nih, tapi dia itu sering melanggar sunnah Rasul, dan nanti diambil yang paling sedikit melanggar sunnah Rasul dan paling banyak menjalankan sunnah Rasul niku tadi. Podo, wis setiap mangan wis podo-podo maca bismillah, nggih, sama-sama membaca bismillahnya, pakai tangan kanan dan selalu duduk. Di dalam kehidupan sehari-harinya pakai pakaian itu juga penilaian. Nggih, nyuwun sewu. Jadi kalau kita itu sudah biasa ngimamin jamaah dilanggar di masjid dimanapun itu, usahakan ketika keluar rumah jangan sampai memakai celana di atas lutut. Niki. Dan biasakan ketika kita itu biasa mengimamin atau menjadi imam, itu biasakan ketika kita keluar rumah, itu biasakan pakai tutup kepala. Niku barang sepele loh niku, nggih. Nutup kepala niku lah, makanya nanti ketika kita itu diimbangkan podo-podo enak bacaan nih, nah, tapi sing siji ku setiap keluar rumah itu selalu memakai tutup kepala, yang satunya tidak. Nanti yang dipakai yang biasa pakai tutup kepala niki. Tutup kepala itu kan bisa songkok, bisa topi, bisa helm, bisa caping, bisa apapun. Yang penting biasakan ketika keluar rumah menutup kepala. Niku sunnah. Makanya sampai lihatin orang-orang sepuh dulu itu, orang-orang tua kita dahulu sampai songkoke warnane merah nggih. Nggih emang songkok kangge telesan ibaratnya, kangge emang tiap hari tinggi aktivitas. Dengan songkok yang untuk sholat itu berbeda, ojo dipadak nih, sing tinggi telesan, tinggi keluyuran yoiku, sing tinggi sholat yoiku ojo, nggih. Harus dibedakan. Jadi kriteria yang pertama bacaannya harus lebih bagus di antara yang lainnya. Yang kedua, yang paham tentang sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, alias ya paham tentang hukum fikih. Nah kalau seandainya umpamanya itu dua-duanya kok masih sama, okay? Bacaannya sama, sama-sama alimnya, paham tentang fikihnya, fa in kanu fi sunnatin sawaan fa aqdamuhum hijratan.
Cari di antara orang itu mana yang dulu itu pindahnya ke kampung itu siapa duluan. Nah itu mempengaruhi juga ya. Jadi lah podo-podo bacaane apik, podo-podo alime, maksudnya paham tentang hukum fikih, maka cari orang yang lebih duluan hijrahnya atau mukimnya di lingkungan situ. Fa in kanu fi hijratin sawaan fa aqdamuhum sinan. Kalau seandainya bacaannya sama, alimnya sama, pindahin ning kampung kono dilalah kok ya padha bareng nggih. Maka carilah di antara dua orang itu mana yang lebih tua. Jadi ukuran sepuh itu paling belakang kalau cari imam nggih. Kalau cari imam itu sepuh itu paling belakang. Jadi yang pertama kriterianya harus lebih fasih, lebih bagus bacaannya. Yang kedua lebih alim masalah hukum fikih. Yang ketiga datangnya ke kampung situ. Yang keempat yaitu baru umurnya. Jadi sepuh nggak oleh tinggi. Aku paling tua ning kene ya kudu dadi imam aku, nggak oleh. Kalau sudah masalah agama, kalau sudah masalah ngimamin sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Walaya ummana lan ojo ngimami temen sapa rajulun wong lanang. Rajulan ing wong lanang liya fi sultanihi ing dalem kekuasaane rajulan. Maksudnya apa? Jangan kita itu menjadi imam yang mana di situ itu sudah wilayahnya orang. Oke. Nah ini biasanya bagi musafir. Umpamanya kalau dilanggar di masjid, di musola, itu sudah ada imam tetapnya. Ketika kita walaupun lebih alim, lebih itu mau, nggak oleh langsung celonong jadi imam. Nah makanya teng mriki dilarang. Wala yu'ammanu, jangan engkau ngimamin, jangan engkau menjadi imam di mana di situ itu adalah wilayahnya orang lain. Nah inilah akhlaknya Islam. Kita itu harus menghormati, nggak oleh wis mentang-mentang walim, mentang-mentang bacaane apik. Ya ning kono iki wis wong ibaratnya wong ceketer-ceketer iki. Jujuk langsung maju jadi imam, nggak boleh. Itulah Islam, menghormati. Oke. Antara satu dengan yang lainnya menghormati. Makanya kita sebagai penguasa di situ, penguasa wilayah di situ, ketika ada orang yang merasa menurut kita itu lebih alim daripada kita, ya kita ngasih kesempatan yang lebih alim. Nah itu. Oke. Biasanya orang yang alim itu pun ketika di tempat orang lain pun dia walaupun lebih alim disuruh ngimamin pun kadang-kadang juga tidak mau. Karena apa? Karena seperti hadis yang kemarin, yang ngimamin di suatu daerah itu ya harus tahu situasi di situ, keadaan jamaah itu tadi. Jadi akhirnya apa? Ini menunjukkan di dalam Islam itu kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling menghormati. Ojo wilayah wong diserobot dengan secara tidak langsung dia akan menyakitin hatinya orang kan gitu. Walaupun dia itu lebih rendah levelnya daripada kita, nggak boleh di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajlis fi baitihi ala takrimatihi illa biizni. Dan jangan engkau duduk di rumahnya orang sebelum engkau diberi izin sama orang yang punya rumah. Nggih, awake dhewe ketika namu, nggih, ketika bertamu ke tempatnya orang lain, kalau belum disuruh duduk ya aja lungguh, kan ngaten. Niki adab, nggih. Karena apa? Dikhawatirkan yang biasanya itu tempat duduk spesialnya tuan rumah, kita ujuk duduk di situ, akhirnya tuan rumah ini nggak nyaman. Nah itulah saking lembutnya Islam itu saling menjaga perasaan antara satu dengan yang lainnya. Dan ini biasanya terjadi ketika kita itu ada acara di gedung. Ketika kita di gedung ada acara makan, habis ngambil makan, kita cari tempat duduk, sudah dapat tempat duduk.
Habis itu kita lupa ngambil air minum. Tempat duduk itu sudah dikasih makanan kita atau tas kita. Kita baru rencana kita itu ngambil air minum baru kembali lagi ke situ. Cuman ini hal-hal seperti ini kadang-kadang kita itu kurang memperhatikan. Itu ketika kita habis itu wah wong enek, iku dipindah di kayak meja akhirnya awake dhewe lungguh ning kono. Niki zalim niki hukume. Gak oleh. Oke. Dan ini di masyarakat itu sudah menjadi segojangan. Wis makanya akhlak niku sakniki mulai berkurang itu diantaranya seperti itu. Gak oleh. Contoh ya kayak komat niku wau. Komat itu kan jatahnya orang azan, tapi kalau yang azan itu mempersilahkan siapapun yang komat, nggih, walaupun tanpa seizinnya dia, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya ora apa-apa. Tapi lapan sing azan mau akhir dong iku jatahku komat kok dikomati. Lah iku nggih, enggak oleh. Makanya Islam itu sampai menjaga sampai segitunya. Oke, jadi intinya kita dilarang keras. Pertama, mengimamin, menjadi imam di suatu wilayah yang di situ sudah ada pemimpinnya, ada yang menguasai di wilayah itu. Kecuali kalau kita mendapat izin itu tadi. Yang kedua, jangan duduk. Ketika kita bertamu jangan duduk sebelum mendapatkan izin tuan rumah. Atau kita umpamanya yang itu seharusnya tempat duduknya orang kita serobot, nah itu juga nggak boleh. Okay. Ini sebetulnya di dalam Islam itu seperti berlaku ini untuk apapun sebetulnya. Okay. Berlaku untuk kehidupan kita sehari-hari. Okay. Mengambil haknya orang lain kan intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimun lan nyritakake sapa Imam Muslim. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Idza sawaba tatkalane den wacaake sawib lis sholati apa salat fala ta'tuha mongko aja nekani sira kabeh ha ing salat. Wa antum hale utawi sira kabeh tas'auna iku melayu sira kabeh. Uktuha padha nekani sira kabeh ha ing salat. Wa alaikumus sakinatu. Ale iku tetep ing ngatasé sira kabeh as-sakinatu utawi anteng utawa alon-alon. Anteng utawa alon-alon. Fama adraktum mongko utawi barang kang nemu sira kabeh tum ing ma fasallu mongko padha salat sira kabeh wa ma fatakum lan utawi barang kang kepotan sira kabeh ing ma faatimu mongko nyempurnaake sira kabeh fa inna ahadakum mongko setune salah suwijine sira kabeh idza kana iku tetkalane ana ya ahad ya'midu iku nejo sapa ahad illa sholati marang salat bahwa mongko utawi ahad iku tetep fi sholatin ing dalam salat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abu Hurairah, ini menerangkan apabila sudah dikomatin alias panggilan sholat itu ibaratnya wis komat lah, ibaratnya Pak Usop wis komat dan kita itu masih di dalam perjalanan, kita tidak diperbolehkan lari-lari, maksudnya ngaten lho. Jadi ketika umpamane langgar itu wis komat awake dhewe kan wis ketinggalan iki aku iki. Nggih. Akhirnya buru-buru melayu-melayu, nggih. Nah itu malah tidak diperbolehkan. Maka di sini diterangkan santai mawon, ya maksud santai ya melakukannya biasa, seperti biasa aja terlalu santai. Nggih. Nggih. Tetap jalan seperti biasa. Jangan sampai ketika kita itu lari-lari sampai langgar, ketinggalan. Allahu Akbar. Nggih. Bismillah. Berarti kan ngoten. Itu malah nggak oleh, tetap jalan seperti biasa. Sampai mana jenengan itu mendapatkan rokaat sholat, nah itulah. Umpamanya sampai langgar itu dapat wis tahiyat akhir, ya berarti rezekinya awake dhewe tahiyat akhir. Tapi ketika kita itu masih mendapatkan
jamaah seperti itu tetap dicatat seperti orang fadilah jamaah penuh. Tapi yang dimaksud di sini adalah tidak disengaja. Nggih. Maksud tidak disengaja itu yang bagaimana? Wis ngenteni ben rada ben komatke lah. Ngoten mboten angsal. Nggih. Ben oleh diskon oleh pertengahan kan pahalane jamaahnya kan oleh wisan kan ngoten. Nggih. Enggak oleh. Yang dimaksud di sini adalah ya emang kita ada uzur. Uzur itu kebetulan nenek tamu rendang mulai orang mulai maksudnya kan ngoten iki. Utawa enek-enek keperluan liyane dan akhirnya emang menjadikan jamaah kita itu agak terlambat itu tetap kita nggak boleh buru-buru lari-lari, nggak boleh. Tetap jalan seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu lan critakake sapa Imam Ahmad, wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah, wal Hakim lan Imam Hakim. Anil Bara'i saking Bara' ing dawuh innallaha ta'ala wa malaikatahu yusallu 'alas shafil ula. Innallaha ta'ala setuhne Allah Ta'ala wa malaikatu lan pira-pira malaikate Allah Ta'ala yusalluna iku padha nyuwunake ngapura sapa para malaikat ala shafil ula ing atase barisan kang awal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim. Hadis dari Bara' ini menerangkan bahwasanya orang yang menjalankan sholat jamaah shaf yang paling awal itu dimintakan ampunan oleh para malaikat-malaikatnya Allah, alias dijaluk ning ngapura. Lak sing njaluk ning ngapura iku malaikat, nggih, saya yakin nggih, insyaallah mesti dikabulkan oleh Allah, nggih. Dadi insyaallah wong sing salate sering ning sop paling ngarep dhewe iku insyaallah wis pokoke bar salat dosane entek, nggih. Bar salat dosane entek tapi aja golek maneh, nggih. Karena apa? Emang para malaikat mintakan ampun kepada orang yang shaf paling awal. Teng mriki mboten enten keterangan shaf nomor 2, nomor 3 lho nggih. Jadi sesuk rayaan shaf awal sesuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu lan critakake sapa Imam Ahmad an Abi Umamah saking Abi Umamah ing dawuh innallaha wa malaikatahu ila akhirih. Innallaha setuhune Allah wa malaikatahu lan malaikat-malaikate Allah yusalluna iku padha nyuwunake ngapura sapa malaikat ala shafil ula ing atase barisan kang awal. Fasawwu mongko ngratakake sira kabeh sufufakum ing pira-pira barisan sira kabeh. Wahazu lan ngancerake sira kabeh baina mana kibikum ing dalem antarane pundak-pundak ira kabeh. Walayyinu biyadi lan nglemesake sira kabeh kelawan pira-pira tangane pira-pira ikhwanikum sedulur sira kabeh. Wasaddu lan buntoni sira kabeh. Wal khalala ing lobang. Fa inna syaitana mongko setune syaitan yadkhulu iku mlebu ya syaitan fima ing dalem barang bainakum kang tetep ing dalem antarane sira kabeh misla hazafi hale ngumpamani wedhus ireng. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis dari Abi Umamah ini menerangkan bahwasanya para malaikat-malaikatnya Allah itu memintakan ampun
kepada orang yang menjalankan sholat jamaah di shaf yang paling depan. Fasawu sufufakum. Dan kita diperintahkan juga untuk merapatkan dan meluruskan barisan kita. Dan kita disuruh untuk meluruskan pundak-pundak antara kita dan saudara-saudara kita. Dan kita juga diperintahkan untuk melemeskan. Melemeskan ini apa bahasa Indonesia? Melenturkan, nggih. Napa? Lemes ini kenapa bahasa Indonesia nih? Melenturkan, melenturkan tangan-tangan di antara saudara-saudara kita. Maksudnya sholat itu jo pepean gon waku ngono lho. Apa maneh sampai tongkok-tongkokan ngoten. Nggih, lemes biasa ngoten lho, nggih. Aja salat sope menang-menangan nggih, menang-menangan. Wal khalala fa inna syaitan, dan kita dianjurkan untuk menutupin shaf yang kosong. Nggih. Maksudnya kosong dalam artian aja ngampe shaf iku enek gunggange. Nah, karena shaf-shaf sing jaraknya terlalu jauh itu akan ditempatin oleh syaitan. Jadi intinya hadis ini menerangkan bahwasanya kita dianjurkan sholat itu di shaf yang paling awal, dan untuk selalu ketika kita berjamaah itu meluruskan dan merapatkan di antara shaf-shaf kita, antara yang satu dengan yang lain. Lah iki musime Covid ini iki ya apa kan? Musime Covid itu ya apa? Sebetulnya ya juga enggak bertentangan. Makanya kan itu kan dualisme. Dualisme itu maksudnya dualisme itu bagaimana? Ya emang kalau emang itu betul-betul darurat, betul-betul darurat, ya emang diperbolehkan jaga jarak itu tadi, Tapi yang satu pendapat mengatakan kalau emang sampean sakit ya jangan kelanggar ke musola, ke masjid, kan gitu. Makanya yang namanya perintah hadis niku wau, yang namanya disuruh meluruskan, merapatkan dan sebagainya, yaitu tetap sesuai hadis itu mau. Jadi yang tidak diperbolehkan justru yang sakit jangan kelanggar ke masjid. Sakit itu di rumah. Justru bagi orang yang sakit, apalagi sudah divonis sama dokter itu positif, dia kok tetap kelanggar ke masjid, hukumnya haram, malahan dosa. Karena apa? Itu sangat membahayakan orang lain. Jadi bagaimana kalau suasana seperti ini? Wis karena ada dua pendapat, nggih monggo menurut kita itu srek yang mana? Lah srek senengane dijarai, ya dijarai. Lah menurut kita wah jarak itu wis gak srek aku lah salat tak dijarai. Ya cari yang tidak ada aja, yang rapet yang seperti biasa. Karena semuanya itu kan tergantung hati nurani. Lah awake dhewe nyamane iku jarak tapi salat kok gandeng, ya akhirnya kan gak nyaman. Pikiran wah iki wong ndi iki kan. Akhirnya salat pun juga gak khusyuk. Jadi yang intinya hal-hal seperti itu nggak perlu diperdebatkan karena sama-sama betulnya kan gitu. Ya, cuman kalau sesuai hadis ini yang benar ketika kita sholat berjamaah ya emang harus lurus dan rapatkan barisan karena itu salah satu sebagian daripada untuk kesempurnaan sholat jamaah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahmadu an Aisyata innallaha malaikatahu yusallu 'alal ladzina yusallu sufufa wa man sadda furjata rafa'allahu biha darajatan wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh.